warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota saya Andini Awalin, saya Aulia Zaki Kinaya, saya Bina Pilatu Wahidah, saya Dia Ayu Rusmini, saya Mayang Aprilia. Adapun materi yang akan kami jelaskan yaitu mengenai magnet dan listrik. Selamat menyaksikan. Bye. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi tentang listrik dan magnet. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering sekali mendengar istilah listrik dan magnet, bahkan kita sering sekali memanfaatkannya. Nah, apa sih hubungan keduanya dan kenapa sih kedua subbab ini digabungkan dibahas secara bersamaan? Mari kita bahas. Definisi dari magnet. Magnet itu adalah suatu benda yang dapat menarik besi atau baja dan baja atau benda-benda lain yang mengandung unsur besi dan baja. Dan adapun jenis-jenis magnet, ada namanya magnet alam dan juga magnet buatan. Magnet alam ini adalah magnet yang berasal dari alam tanpa campur tangan manusia. Kemagnetan magnet alam terjadi karena pengaruh medan magnet dari planet bumi. Magnet alam terdapat di dalam tanah berupa biji besi magnet dalam bentuk besi oksida. Sifat magnet bumi disebabkan oleh faktor perputaran inti bumi yang bersifat cair. Inti cair bumi terdiri dari lelehan besi dan nikel bertemperatur 5000 oC dan mengandung sejumlah muatan listrik yang berputar mengelilingi tubuhnya sedemikian sehingga menghasilkan medan magnet yang arahnya dari selatan menuju utara bumi. Dan teman-teman tahu nggak nih, kalau ternyata magnet alam tidak banyak digunakan untuk kepentingan manusia karena ketersediaannya tidak seberapa dan kekuatan unsur-unsur kemagnetannya pada umumnya tidak cukup besar. Magnet alam ini dalam bentuk batu ditemukan pertama kali di daerah Magnesia, Asia Kecil. Karena daerah penemuan asalnya inilah magnet, benda aneh tersebut dinamai dengan magnet. Yang kedua, magnet buatan. Magnet dapat secara sengaja dibuat oleh manusia dari baja atau besi murni, serta dari bahan paduan seperti paduan baja dengan nikel atau paduan antara aluminium, kobalt, dan nikel. Magnet buatan dapat dihasilkan dengan 3 cara, teman-teman. Yang pertama, yaitu membuat magnet dengan menggunakan arus listrik. Dalam pembuatan magnet ini, kawat atau kabel berarus listrik searah DC dililitkan di sekitar batang baja atau bahan promagnetik lainnya, misalnya paku yang akan dibuat magnet. Kedua, membuat magnet dengan gosokan. Membuat magnet semacam ini ialah dengan menggosok-gosokkan magnet pada batang baja atau batang bahan magnet lainnya yang akan dibuat magnet. Cara menggosokkan batang magnet pada batang baja haruslah dikerjakan dalam arah yang selalu sama. Nggak boleh bolak-balik ya teman-teman. Ketiga, membuat magnet dengan cara induksi magnet. Membuat magnet dengan cara induksi magnet dilakukan dengan cara mendekatkan magnet dengan benda yang akan dijadikan magnet. Berdasarkan hasilnya, magnet buatan dibedakan antara magnet tetap atau permanen dan magnet sementara. Biasanya magnet permanen dibuat dari baja yang dikeraskan, dan setelah baja cukup keras, kemudian baja tersebut dimasukkan ke dalam kumparan kawat berisolasi yang dialiri arus listrik DC. Sedangkan magnet sementara dapat dibuat dengan cara yang sama, tetapi bahannya dari besi lunak, dari baja lunak, atau bahan nikel. Magnet sementara ini sangat banyak digunakan untuk kepentingan sehari-hari, seperti kutub magnet generator, motor listrik, alat pengangkat magnetik, transformator, bel listrik, dan lain-lain. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk magnet. Benda-benda yang memiliki sifat kemagnetan adalah benda-benda yang dapat menarik besi atau baja yang berada di dekatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal macam-macam magnet berdasarkan bentuknya, yaitu 1. Magnet batang, 2. Magnet jarum, 3. Magnet teladam atau kapal kuda, 4. Magnet silinder, dan 5. Magnet cakram. Selanjutnya saya akan menyebutkan bahan-bahan yang bersifat magnet. Bahan-bahan yang bersifat magnet itu digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama promagnetik, diamagnetik, paramagnetik, dan non-magnetik. Selanjutnya yaitu bahan-bahan yang bersifat magnet. Berdasarkan sifat-sifat bahan terhadap pengaruh magnet, bahan-bahan itu digolongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah elektromagnetik, diamagnetik, paramagnetik, dan non-magnetik. Teori terbentuknya sifat magnet pada suatu benda. Ada 2 teori yang menjelaskan bagaimana sebuah bahan bersifat magnet, yaitu teori Weber dan Weiss.
Menurut Weber, semua benda terdiri dari molekul-molekul yang memiliki sifat magnet, disebut magnet elementer. Bersifat magnet atau tidak, suatu bahan tergantung bagaimana struktur magnet elementer tersebut. Jika letak magnet elementer dalam bahan itu tidak menentu atau tidak teratur, sehingga saling menetralkan, maka bahan tersebut tidak bersifat magnet. Nah, selanjutnya teori Weiss menerangkan teori magnet dengan menggunakan teori elektron. Menurut teori Weiss, tiap-tiap atom benda terdiri dari inti dan elektron-elektron yang beredar, mengelilingi intinya menurut garis edarnya atau orbitnya. Sifat-sifat magnet. Jadi, magnet memiliki sepasang kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, di mana jika kutub yang bersamaan didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Dan jika kutub yang berlainan didekatkan, akan saling tarik-menarik. Sifat-sifat magnet. Magnet memiliki sepasang kutub, yaitu kutub utara dan selatan, yang merupakan kekuatan gaya terbesar pada magnet. Jika kutub yang sama didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Dan jika kutub yang berlainan didekatkan, akan saling tarik-menarik. Magnet memiliki garis-garis gaya yang merupakan pengaruh gaya kutub-kutub magnet. Garis gaya magnet dimulai dari kutub utara dan berakhir di kutub selatan. Pengaruh gaya tolak atau gaya tarik kutub magnet pada titik-titik sekeliling kutub magnet tidak sama besarnya. Makin jauh dari kutub magnet, makin berkurang pengaruh gaya itu. Besar gaya tolak atau gaya tarik kutub magnet berbanding terbalik dengan jarak kuadrat dari kutub yang bersangkutan. Titik-titik di dalam ruangan di mana masih terdapat pengaruh gaya magnet dinamakan medan magnet. Cara menghilangkan sifat magnet suatu benda. Untuk menghilangkan sifat kemagnetan bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dibakar atau dipanaskan. Yang kedua, dibanting-banting atau dipukul-pukul. Selanjutnya, ada beberapa contoh kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jarum kompas adalah dari magnet permanen. Yang kedua, pintu kulkas memiliki magnet permanen agar selalu tertutup dan kedap udara. Dengan itu, menghindari pemborosan energi. Yang ketiga, TV dan monitor komputer menggunakan elektromagnetik untuk menghasilkan gambar. Yang keempat, mikrofon dan speaker menggunakan kombinasi magnet permanen dan elektromagnetik. Yang kelima, media rekaman magnetik. Tape VHS biasa mengandung golongan tape bermagnet. Informasi yang memproduksi video dan suara dikodekan pada lapisan bermagnet pada tape. Yang keenam, kaset audio kompak mengandung magnet untuk menghasilkan audio. Yang ketujuh, kartu kredit, kartu debit, dan kartu ATM. Semua kartu ini memiliki jalur bermagnet pada sisi-sisinya. Jalur ini mengandung informasi yang dibutuhkan untuk menghubungi institusi keuangan pribadi dan menghubungkan dengan rekening bank. Yang kedelapan, motor listrik dan generator. Motor listrik seperti speaker tergantung pada kombinasi elektromagnet dan magnet permanen. Seperti speaker, mengganti energi listrik menjadi energi mekanis. Generator bertindak merubah energi mekanis ke energi listrik. Yang kesembilan, transformer atau trafo. Transformer merupakan perangkat yang mengkonversi energi listrik antara dua perangkat yang terpisah menggunakan listrik melalui konektor magnet. Oke guys, materi selanjutnya itu mengenai listrik. Kelistrikan itu merupakan suatu sifat benda yang muncul karena adanya muatan listrik. Muatan listrik ini juga terdiri dari muatan yang positif dan muatan yang negatif. Adapun macam-macam listrik itu ada dua. Yang pertama itu adalah listrik statis dan yang kedua itu adalah listrik dinamis. Sekarang saya sendiri akan menjelaskan mengenai listrik statis. Listrik statis itu merupakan suatu kumpulan muatan listrik dengan jumlah besar yang statis atau tidak bergerak. Contohnya itu adalah ketika kita menggosokkan penggaris pada rambut kita, lalu kita letakkan di serpihan-serpihan kertas, maka kertas tersebut akan ikut tertarik. Yang kedua itu merupakan gaya Coulomb. Gaya Coulomb itu merupakan yang menyatakan bahwa antara muatan benda yang sejenis maka dia akan tarik menarik, sedangkan yang berbanding balik atau yang tidak sejenis akan tolak menolak. Penerapan listrik itu dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah ketika kita
Listrik statis. Yang pertama itu adalah konsep dasar dan pengertian listrik statis. Listrik statis ini merupakan sebuah kumpulan muatan listrik dalam jumlah besar yang statis atau tidak mengalir. Namun apabila terjadi pergosongan muatan tersebut, waktunya sangat singkat. Peristiwa listrik statis sudah sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu adalah ketika kita menggosokkan penggaris rambut kita, kemudian mendekatkannya ke serpihan kertas, maka dapat kita lihat bahwa serpihan-serpihan kertas akan tertarik oleh penggaris tersebut. Dan pasti pernah kan gosok-gosokin penggaris plastik ke rambut kalian yang kering, terus penggarisnya jadi bisa narik sobekan-sobekan kertas. Selanjutnya itu adalah hukum Coulomb. Melalui sebuah percobaan, hukum Coulomb pada tahun 1768 menemukan bahwa antara muatan-muatan listrik sejenis terjadi gaya tarik-menarik, dan antara muatan-muatan listrik yang berlawanan jenis terjadinya gaya saling tolak-menolak atau repulsif. Nah, gaya tarik atau tolak ini berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar benda atau muatan dan sebanding dengan besarnya muatan benda tersebut. Selanjutnya itu adalah penerapan listrik statis dalam kehidupan kita sehari-hari. Penerapan listrik statis dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya banyak kita temui. Yang pertama itu seperti di generator Van de Graaff. Kedua itu adalah penggumpal asap. Ketiga itu adalah cat semprot. Yang keempat itu adalah mesin fotokopi. Yang kelima itu adalah printer. Dan yang keenam itu adalah penangkal petir. Selanjutnya, mengenai listrik dinamis. Listrik dinamis atau elektronik yang berkaitan dengan muatan listrik yang bergerak atau disebut dengan arus listrik. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian listrik dinamis. Tahukah teman-teman apa itu listrik dinamis? Nah, saya akan menjelaskannya. Listrik dinamis itu adalah yang berkaitan dengan muatan listrik yang bergerak atau disebut dengan arus listrik. Arus ini mengalir pada suatu bahan yang mudah mengalirkan arus listrik yang disebut konduktor. Selanjutnya itu mengenai teori dasar tentang listrik dinamis. Yang pertama itu adalah hukum Ohm. Hukum ini berasal dari hasil percobaan Georges Simon Ohm pada tahun 1787 sampai dengan 1894 yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara arus, medan potensial, dan hambatan. Ia mengatakan bahwa kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar berbanding lurus dengan benda potensial antara kedua ujung penghantar tersebut dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Selanjutnya itu mengenai hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu ada dua. Yang pertama itu hukum Kirchhoff 1 dan yang kedua itu adalah hukum Kirchhoff 2. Saya akan menjelaskan mengenai hukum Kirchhoff 1. Kirchhoff Current Law atau KCL, jumlah arus yang memasuki suatu percabangan atau node atau simpul sama dengan arus yang meninggalkan percabangan atau node atau simpul tersebut. Dengan kata lain, jumlah adabar semua arus yang memasuki sebuah percabangan atau node atau simpul sama dengan 0. Yang kedua itu adalah hukum Kirchhoff 2, Kirchhoff-Voltage Law atau KVL. Jumlah tegangan pada suatu lintasan tertutup sama dengan 0, atau penjumlahan tegangan pada masing-masing komponen penyusunnya yang membentuk satu lintasan tertutup akan bernilai sama dengan 0.